Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bunda Runte menemani kalian yang lagi santai. Terima kasih kembali Bunda ucapkan kepada kalian yang sudah subscribe, mendoakan Bunda, mendukung, mensupport video-video Bunda setia di channel Bunda. Kembali lagi Bunda ucapkan kesetiaan kalian hanya Allah yang membalas. Kalian penasaran kan Bunda mau bikin video ini kisahnya seperti apa? Di sini Bunda mau berkisah tentang perjalanan spiritual Bunda memproses jati diri sampai menemukan guru sejati dalam diri, sampai dikenal banyak orang dari tahun-tahun kemarin dan sampai sekarang. Mudahan apapun yang diucapkan Bunda, postingan-postingan Bunda manfaat untuk kalian, bukan hanya dilihat dan nasihat untuk diri Bunda dan untuk semua umat yang setia di channel Bunda. Sekali lagi terima kasih ya. Bagaimana perjalanan spiritual Bunda? Kisahnya begini. Tidak mudah seorang yang menjadi titisan ya. Jadi manusia titisan itu tidak mudah mengolah sesuatu dalam dirinya. Berbeda dengan orang yang sudah niat mencari ilmu, sudah menemukan guru yang cocok atau yang pas untuk menggembleng dia, membimbing dia, memberi ilmu pada dia. Perjalanan spiritual Bunda ini tidak semudah orang-orang yang melihat Bunda ketika Bunda bisa menyampaikan ini, kok bisa, terus kenapa Bunda bisa mengobatin orang sakit medis atau non medis gitu kan. Terus bagaimana Bunda mencari jati diri, perjalanannya seperti apa begitu kan. Nah, di sini Bunda kupas tuntas jati diri Bunda dan kisah perjalanan spiritual Bunda Runte. Itu ya. Bunda mengawali dari kisah kecil Bunda. Bunda sebenarnya waktu kecil itu sudah pernah meninggal. Tapi karena terlalu kecil, Bunda belum mengingat bagaimana kisah mati suri itu. Itu saksinya banyak. Sampai Bunda itu sering mau meninggal gagal, sudah meninggal hidup lagi begitu. Kalau dulu bilangnya sih katanya sakit-sakitan, makanya nama Bunda ini tiap tahunnya ganti. Dan sampai sekarang pun orang-orang nggak tahu nama asli Bunda gitu. Karena apa? Mungkin dari mati suri itu tadi, terus meninggal lagi gagal gitu kan. Yang namanya orang tua kan bingung gitu kasih nama yang seperti apa gitu. Tapi Bunda tahu nama asli Bunda gitu. Sebelum Bunda bercerita itu, Bunda menginformasikan kepada kalian, ibu Bunda, mama Bunda itu asli anak kepala suku Dayakenya di tahun insya Allah kurang lebih 200 sekian tahun yang lalu. Karena mama Bunda sendiri itu, ibu Bunda sendiri itu sekarang usianya itu insya Allah hampir 104 tahun. Sampai sekarang masih hidup, segar, kuat, orangnya mandiri, orangnya tegar, kuat begitu. Dulu ibu atau mama ya kan sepertinya belum memahami kalau Bunda ini titisan gitu. Tapi setelah meninggal atau mati suri itu terus hidup lagi, terus meninggal gagal lagi gitu kan. Dan saksinya banyak bahwa Bunda memang sampai dibilang ini anak, bisa dibilang kayak anak dewa ya, katanya begitu sih. Terus kayak anak hidup-hidupan karena sering meninggal nggak jadi lagi, meninggal nggak jadi lagi gitu.
Bunda masih ingat, Bunda umur 3 tahun sudah ditinggal sama ayah kandung Bunda. Beliau sakit. Waktu itu Bunda yang setia tidur bersama beliau, buang pipisnya itu Bunda, buang kotorannya waktu beol itu ya Bunda. Waktu umur 3 tahun Bunda masih mengingat gitu. Umur 3 tahun Bunda sudah anak yatim begitu. Langsung saja ya tentang kelebihan Bunda ya gitu. Tidak mudah sebagai seorang Bunda yang sebagai titisan ya, yang memiliki kelebihan mulai kecil tapi di sekitar tidak mengenal Bunda, tidak memahami Bunda gitu, sehingga Bunda itu sampai sudah menginjak remaja, dewasa itu bingung mau bercerita sama siapa gitu. Lucunya waktu kecil Bunda setiap bermain sama teman-teman, Bunda itu sering melihat sosok tuyul. Itu Bunda masih ingat kalau nggak salah SD kelas 1 atau kelas 2. Bunda melihat sosok tuyul karena kan Bunda ini suka bermain sama teman-teman sampai malam. Di depan rumah orang itu ada sosok tuyul, tapi Bunda nggak tahu kalau itu tuyul. Setiap Bunda bermain, entah itu Bunda duduk, entah itu pas di rumah, Bunda itu tahu punya teman kecil. Cuman Bunda bingung ini siapa, dan Bunda sendiri ini siapa gitu. Setelah SMP atau sudah menginjak remaja, Bunda pernah bercerita sama teman sekolah Bunda. Waktu itu kita di kamar mandi kan, habis makan bakso kita sama-sama di kamar mandi. Bunda bilang, jangan di kamar mandi itu gitu. Emang kenapa? Udah jangan. Bunda di kamar mandi itu, di kamar mandi sekolahan, Bunda sudah melihat di situ memang ada cewek, tapi muka separuhnya ini darah begitu. Tapi Bunda nggak ngomong gitu. Waktu Bunda di rumah teman Bunda juga, Bunda bilang Bunda nggak mau masuk karena di situ ada yang berdiri gitu. Teman Bunda tanya, nggak ada kok, nggak ada gitu. Bunda nggak berani ngomong apa-apa waktu itu. Singkat ceritanya, begitu Bunda sudah kesana kemari ya kan, sampai akhirnya Bunda bingung minta bimbingan siapa ya kan. Mulai kecil sudah banyak keanehan, suka keluar malam, dan setiap kali Bunda tidur, sebelum Bunda sekolah, sampai sudah sekolah, sampai remaja, dewasa, sampai sekarang pun, Bunda itu sering tidur tapi bukan di rumah. Waktu Bunda masih kecil, TK, SD itu, Bunda merasakan tidur itu seperti di kuburan kuno. Pokoknya setiap kali Bunda tidur, seolah-olah Bunda itu mimpi tidur tapi bukan di rumah. Itu perjalanan astral ya berarti ya, secara ruh gitu kan. Bunda merasa tidurnya itu di kuburan, sampai Bunda ngigo, sampai Bunda mimpi itu kuburan kuno itu seperti di pedalaman. Di dalam mimpi itu Bunda bertemu dengan Dayak-Dayak kuno. Mereka sayang sama Bunda. Setiap Bunda datang tuh semua kayak menyambut ratu gitu dalam mimpi itu, kayak sini begitu. Ada yang elus rambut Bunda dikepang, ada yang nyuap Bunda di dalam mimpi seperti itu. Ketika dalam mimpi itu kita berpisah, semua kayak bersedih gitu, kayak sedih jangan pergi gitu. Hampir tiap hari mimpinya seperti itu. Tapi Bunda nggak sadar bahwa itu sebenarnya ada kisah dari leluhur. Masih ada kisah dari silsilah nenek kakek Bunda yang dulu kepala suku. Yang Bunda ingat adalah waktu itu TV kan belum macam-macam, hanya satu TV ya waktu itu ya, TVRI. Setiap ibu Bunda melihat TV tayangannya yang Dayak atau tentang hutan Dayak lagi perang itu terus pokoknya ada Dayak, itu ibu Bunda itu kayak sedih, menangis gitu, katanya rindu keluarga. Karena dari umur 12
sampai sekarang ibu bunda itu sudah hidup sendiri. Artinya keluarganya meninggal pada saat peperangan di zaman Dayak kuno itu, Dayak Kenya dulu ya. Nah, setelah itu bunda sendiri yang bingung gitu. Saya harus cari bimbingan di mana ini? Saya harus bercerita di mana ini? Bingung. Karena nggak banyak orang yang peduli, nggak tahu bunda ini sebenarnya punya beban gitu kan. Mau cerita mungkin banyak orang yang nggak mengenal, nggak mungkin percaya kan, dikira orang gila. Karena bunda sudah beberapa kali sama teman bermain, terus teman di luar kampung, terus teman sekolah itu selalu bilang, kamu aneh-aneh, nggak ada apa-apa. Bilangnya ada, di situ ada ya. Waktu itu bunda langsung, kok nggak melihat ya teman-teman, kok nggak melihat gitu. Nah, akhirnya sudah sampai di titiknya bunda berjalan sesuai kata hati, mencari informasi. Ada nggak orang yang punya kelebihan yang membantu buka silsilah? Ada nggak orang yang bisa membimbing tentang kelebihan saya ini? Waktu itu bunda gitu. Ada nggak orang yang bisa jadi guru bunda? Begitu. Seiring berjalannya waktu, mulai Kalimantan ya kan, tempat kelahiran ibu ya kan, Kalteng, Kaltim, terus di Banjarmasin, di daerah Banjarmasin itu sudah kemana-mana, sampai ke Jawa Timur yang di Mojokerto, yang Kiai Sufi itu di Sidoarjo, Banjar Kemantren, terus sampai di Jogja, terus di Jakarta, di Bogor ya kan. Itu bunda sudah bertemu dengan para kiai, para ustadz, para syekh, para orang-orang yang guru sufi, itu sudah bunda temuin semuanya. Jujur bunda nggak puas gitu. Nggak puasnya itu begini. Niat bunda itu kan mencari jati diri, mencari pembimbing, mencari guru. Bukan berarti bunda mencari guru itu bunda dijadikan murid untuk diisi atau apa, enggak. Pembimbing, guru pembimbing aja gitu. Siapa jati diri bunda gitu. Yang pertama itu bunda datang di daerah Kalteng. Waktu itu di daerah Dayak Ngaju. Ternyata sama aja. Bunda tanya kan, jawabannya itu semua orang-orang yang punya kelebihan, mulai pedalaman, mulai kiai, ustadz, syekh yang bunda temuin. Ini bunda cerita di Kalimantan dulu ya, ini orang pedalaman Dayak Ngaju itu bilangnya begini, iko. Kalau bahasa Ngaju Kalteng kami kan bilangnya iko. Iko itu kamu itu sudah ada, kamu itu sudah penuh, bahkan kamu itu sudah guru gitu. Bunda sempat kok begini gitu. Akhirnya karena nggak puas, bunda lari ke Jawa Timur, balik lagi mencari orang yang bisa mengerti bunda, bisa membantu bunda lah intinya. Ke daerah Mojokerto, namanya Bapak Kiai Haji Muhaimin. Waktu itu beliau umurnya 70 tahun. Bunda kesana sekitar tahun 2004 kalau nggak salah. 2000 salah. Antara 2008 atau 2009 ya. 2009 atau 2008. Bunda datang ke sana. Ini aneh lagi nih. Begitu bunda datang ke sana sama teman bunda, cewek perempuan. Teman bunda bilang, "Assalamualaikum, Pak Yayi," gitu kan. Dia manggil, "Waalaikumsalam, ya silakan masuk." Begitu bunda salam, "Assalamualaikum," gitu. Bunda nggak boleh masuk rumahnya loh. Gitu. Bunda suruh duduk di depan teras dulu. Teman bunda sampai heran, kok nggak boleh masuk ya, kenapa? Akhirnya bunda turutin tuh, bunda santai di teras dulu. Setelah itu bunda dipanggil, "Ya silakan masuk nak," gitu kan. Masuklah di situ bunda.
Bunda salim, beliau ya silakan duduk. Ada perlu apa, bilangnya. Bunda hanya bilang, begini Pak Yai, saya ingin ini aja, tahu siapa diri, pingin lebih mengenal siapa diri saya gitu. Akhirnya Pak Kiai Haji Muhaimin itu izin masuk ke dalam dulu. Ya sebentar ya, saya masuk ke dalam dulu. Selang berapa menit keluarlah Pak Kiai Haji Muhaimin tadi. Bilangnya begini dengan santainya, pakai bahasa Jawa, cuman Bunda ngomong biasa aja ya. Bilang begini, kamu itu sudah nggak usah bingung-bingung, kamu itu sudah baik, kamu itu wong suci. Bilangnya begitu. Bunda kaget dong, loh kok wong suci gitu kan, padahal kan banyak dosa, nggak munafik ya, banyak dosa lah, segala sesuatunya masih kurang lah gitu, emosional juga belum terkendali kan gitu. Akhirnya Bunda tanya, maaf Pak Yai, Bunda ini kan manusia yang masih kotor, banyak dosa, kok bilang manusia suci, maksudnya gimana? Pak Kiai Haji Muhaimin itu tadi menjelaskan, wong suci itu bukan dari yang masalah dosanya bilangnya, tapi tingkat ketulusanmu. Dia bilang, hatimu itu suci, ketulusanmu itu lebih tinggi daripada orang lain. Susah orang zaman sekarang menemukan orang yang hatinya suci, artinya tingkat ketulusannya itu tinggi. Dari situ Bunda tertunduk diam, apa ya maksudnya gitu. Saking bingungnya kan Bunda tanya, terus apa yang harus saya lakukan Pak Yai? Bunda bertanya pada beliau, kedepannya saya seperti apa? Dia hanya jawab, kamu tinggal duduk diam, santai, manis. Kamu itu sudah menjadi magnet dunia. Beliau bilang begitu. Bunda bingung lagi tuh, lebih bingung, magnet dunia. Artinya apa ya Pak Yai? Bunda tanya balik tuh. Wis, pokoknya kamu itu diam, kamu itu sudah magnet untuk semua orang. Nanti kamu bakalan dikenal banyak orang. Terus Bunda tanya balik tuh, terus artinya hati suci tadi gimana ya Pak Yai? Maaf, Bunda belum jelas. Orang yang teraniaya, orang yang kesabarannya lebih, orang yang banyak difitnah dan dihina orang, tapi hatinya masih lembut, itulah tingkat tulus manusia. Dan orang-orang yang tulus itu sudah menjadi magnet untuk semua orang. Jadi kamu gak usah bingung, dia bilang begitu. Akhirnya Bunda memberanikan diri, apakah benar saya ini ada titisan gitu. Orang itu bilang, sudah gak usah banyak tanya, kamu sudah ada, kamu sudah penuh. Orang yang mencari ilmu 20 tahun, 50 tahun belum tentu seperti kamu. Udah, syukurin aja, nikmati, jangan banyak protes, katanya. Itu yang omongan dari Kiai Muhaimin, Bapak Kiai Muhaimin di daerah Mojokerto, rumahnya di belakang rumah makan Asmuni. Selang berapa tahun lagi Bunda kembali lagi dapat informasi, ada ini di daerah Sidoarjo, daerah desa Banjar Kemantren. Ini guru sufi yang konon katanya orang ini bisa merubah wujud mukanya jadi orang lain karena pernah bertapa di gua selama 20 tahun. Akhirnya Bunda meluncur ke sana. Begitu meluncur ke sana, Bunda heran lagi. Bunda datang, assalamualaikum Pak Yai gitu kan. Orangnya bilang waalaikumsalam. Loh, ngapain manggil saya Pak Yai? Harusnya saya manggil ibu ini guru. Itu baru pertama kali. Bunda sempat, kok guru sih? Ayo masuk. Dengan banyolan
enggak bercanda. Akhirnya duduk tuh kita ngobrol. Nah, Pak Yayi itu sambil merokok kan, melihat Bunda diam. Terus Bunda kan diem tunduk. Akhirnya bilang apa? Habis manggil Bu, manggil Tante waktu itu. Tante, saya tahu Tante itu kesini niatnya apa. Sudah, Tante itu sudah ada. Tante itu nggak usah banyak gerak, itu semuanya sudah bergerak sendiri nanti. Gitu. Nah, wong Tante itu datang ke sini aja bawa pasukan. Nah, waktu itu bilang begitu. Bunda bingung lagi dong. Bunda merasa nggak bawa apa-apa, tapi katanya bawa pasukan. Akhirnya Bunda diem. Enggak Pak, ini saya di sini maksudnya begini. Tahu, sudah nggak usah banyak cerita, saya tahu. Akhirnya beliau bercerita. Dengerin ya saya ngomong. Saya ini memang berilmu. 20 tahun pernah bertapa di gua. Sampai saya menjadi guru sufi, jamaah saya banyak. Tapi kalau Tante tahu, ilmu saya ini tidak seperti Tante. Justru kalaunya diizinkan saya berguru sama Tante. Semakin bingung Bunda, ya kan? Itu di desa Banjar Kemantren Sidoarjo. Nah, akhirnya nggak puas, selang berapa bulan ke situ lagi Bunda. Pas di situ ada pengajian atau jamaah sufi, beliau lagi berceramah. Begitu Bunda hadir, apa yang terjadi? Bunda hadir, assalamualaikum. Semua jamaah itu menoleh ke belakang lihat Bunda, tapi terengah sampai Bunda mundur saking takutnya. Ada yang salah nih, ada yang salah gitu kan. Begitu Bunda mundur, Abah ini tadi yang guru sufi keluar dari mimbarnya, nyamperin Bunda. Masuk Tante, masuk gitu. Apa yang terjadi? Dia bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, ini adalah guru saya, walaupun baru mengenal. Langsung Bunda tunduk, malu, bingung. Aduh, Abah berlebihan nih dalam hati Bunda. Sudah diem. Ini nih masuk nih, ini Tante ini guru saya nih, ini titisan ilmunya ini nggak ada yang bisa menandingi, katanya begitu. Bunda bingung lagi. Nah, itu yang terjadi di Banjar Kemantren Sidoarjo, Jawa Timur. Perjalanan berikutnya Bunda di Jogja. Nah, di Jogja itu bertemu dengan sosok Eyang Suro yang membantu Bunda mengenal daerah Parangkusumo. Pertama kali beliau di Parangkusumo itu, Bunda di sana diajak, diperkenalkan, ini Cipuri, ada batu hitam di sini, tempat duduknya Nyi Roro, ini punggawanya namanya Den Bagus. Nah, di sana pantai selatannya. Nah, Bunda ngikut aja sama Yang Suro itu. Akhirnya Yang Suro bilang, manggilnya Mbak sama Bunda. Mbak nanti duduk di sini ya, diam, jangan kemana-mana, nunggu Eyang datang. Bunda ikutin tuh kata beliau. Bunda di situ meditasi jam 11 malam. Waktu itu belum ada mendung, belum ada hujan. Bunda meditasi di situ di Cipurinya. Di situ Bunda meditasi. Memang Bunda akui di situ godaannya besar banget, gede gitu kan. Dalam meditasi itu Bunda sempat mendengar suara-suara ombak, padahal jauh dari pantai itu, Parangkusumo itu. Bunda mendengar ada yang memanggil nama kecil Bunda waktu lahir. Itu kan godaan. Bunda sempat buka mata enggak ya, buka mata. Tapi dalam hati kecil Bunda, jangan lanjut. Baru tuh di situ selesai, sampai Bunda terpental tidur. Tapi posisi kaki Bunda masih dalam keadaan bersila begini. Tapi badan Bunda terpental ke belakang. Jadi kayak kejeblak ke belakang gitu. Bunda nggak bangun. Akhirnya juru kunci yang bangunin, kuncennya. Mbak, hujan deras, bangun. Bunda mau bangun tuh berat. Mbak, cepat Mbak, hujan Mbak, nanti dilanjut lagi gitu. Nah, begitu Bunda lanjut lagi, bangun, berhenti,
Bangun, bunda minggir sama kuncennya bilang, wah mbaknya hebat. Biasanya orang yang meditasi di sini tuh kebanyakan gila, ketawa sendiri sampai muter-muter hilang ingatan orangnya katanya. Nah, bunda sempat nggak mikir omongannya kuncen itu ya, bapak itu ya. Begitu hujan reda, bunda izin sama kuncennya, Pak boleh nggak saya lanjut meditasi? Oh iya silakan, monggo bilangnya. Sudah tuh bunda meditasi, karena Eyang Suro bilang jangan kemana-mana kalau saya belum datang. Bunda lanjut meditasi. Di situ bunda meditasi, ada sosok memang mirip Nyi Roro Kidul, tapi bunda tidak meyakini gitu. Di situ bunda tiba-tiba ada energi yang menyentil di dada kiri bunda. Setelah itu tiba-tiba tangan bunda yang posisi meditasi itu bergerak dengan sendirinya, begini gitu kan. Akhirnya gerakan itu sampai sekarang bunda pakai gitu. Nah setelah itu bunda ngejeblak lagi tuh dalam posisi meditasi. Nggak lama kemudian Eyang Suro datang membangunkan bunda, mbak bangun. Tapi katanya susah dibangunin, kayak orang pingsan gitu kan. Tapi bunda denger bahwa itu suara Eyang Suro. Nah di situ akhirnya mungkin Eyang Suro berkomunikasi dengan penunggu situ atau gimana, penguasa situ. Akhirnya bunda bisa bangun. Nah di situ tanpa sengaja di mobil teman bunda ngomong sama bunda, di mobilnya Eyang Suro. Kita balik dari Cipuri balik ke rumahnya Eyang Suro. Si teman bunda ini ngomong sama bunda, mbak bunda gitu, apa kata Eyang Suro tadi waktu di pantai ngomong begini, mbak itu cari apa sih, lawang sudah penuh kok, cari bimbingan sana sini, cari guru sana sini, orang itu sudah penuh ilmunya, nggak usah cari-cari apa lagi gitu. Dari situ bunda down lagi, bukan bangga ya, semakin down. Ya udah deh, bunda diam, bunda nggak bertanya lagi, cukup dapat informasi dari teman bunda itu. Ya sudah, akhirnya sudah tuh sampai sono sampai sini banyak deh orang-orang pinter, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang itu bunda jumpai gitu ya, syekh, ustadz, kiai ya, semuanya. Sudah dari situ bunda berhenti, cukup dalam hati bunda tidak mencari satu orang pun untuk membuka silsilah bunda, untuk membimbing bunda. Bunda putuskan bunda mencari jati diri dengan sendirinya. Udah, dengan berjalannya waktu bunda dapat job sana sini ya kan, job di Makassar, Jakarta sekitar, di daerah Bogor, Bandung, Cikarang, Bekasi ya kan, sampai ke Banten. Baru akhirnya bunda bertemulah sosok yang sekarang lagi viral di video bunda itu. Bunda nggak usah cerita ya yang ini ya, intinya beliau sendiri bilang, ilmu kamu sudah bagus, ilmu kamu itu sama seperti ilmu saya, ilmu alam. Kamu hanya butuh sabar. Dengan nanti semakin ke depan kamu banyak fitnah, banyak orang yang tidak suka, tapi luar biasanya kamu semakin ke depan banyak yang mencari, walaupun kamu duduk diam di rumah, karena kamu sudah tercipta punya nama besar untuk manfaat banyak orang. Waktu itu beliau ngomong begitu. Nah itu kejadiannya aneh juga. Baru pertama kali bunda kesana diajak teman, ini yang viral di video bunda ya, kalian cari tahu itu namanya beliau ya, Paku Banten, bahasa orang Banten. Nah itu Abah Sari ya, sebenarnya bunda nggak mau menyebut. Nah itu beliau bilang begitu, nah kamu sabar, kamu sudah baik, kamu tulus, jadi kamu nggak usah intinya abaikan orang-orang yang memang ingin menjatuhkan kamu. Kesabaranmu itu, ketulusanmu itu mengalahkan semuanya, begitu. Nah akhirnya
Setiap kali bunda ke sana, yang pertama kali itu heran, bunda datang 4 orang. Itu 9 tahun yang lalu ya di Abasari. Pertama kali datang, selendang bunda itu yang kuning sebenarnya kan di tas, bunda belum pakai. Bunda nyampe sana itu malam. Karena antri sebanyak itu di aulanya Abasari kan, Abuya itu, bunda santai sama teman-teman, sempat tanya, kok rame gitu, ini siapa ya. Nggak ada 30 menit tiba-tiba Amang yang dulu, asistennya yang dulu yang lama banget, dia sudah kenal bunda lama, santri-santrinya juga kenal bunda lama, itu tanya, datang ke aula dengan teriak-teriak, maaf, siapa yang memakai selendang kuning? Dipanggil Abah Sari. Bunda sempat, ibu bantu panggil kan, ibu, bapak, siapa ini yang pakai selendang kuning? Dipanggil Abah. Bunda melihat di situ kebetulan banyak ibu-ibu yang pakai hijab kuning. Bunda sempat, hijab kuning ada, selendang kuning nggak ada. Si Amang itu diulang lagi, ayo cepat, ditunggu Abah Sari yang bawa selendang kuning. Baru tuh ngeh bunda, hah? Saya kan bawa selendang kuning, tapi masa iya sih saya? Waktu itu dalam hati gitu, karena kan baru datang, nggak mungkin. Sedangkan ada yang sudah nginap 3 hari, 4 hari, 1 hari belum dipanggil kan. Akhirnya bunda angkat tangan tuh, Amang saya. Oh ya, mana selendang kuningnya? Kata Amang, dia sudah almarhum ya. Mana selendang kuningnya? Ada di tas. Ya udah sana masuk, ditunggu Abah. Disitulah perkenalan bunda pertama kali sama Abah Sari. Begitu sudah masuk, bunda masuk duluan sama teman 4 orang ini. Masuk tapi bunda suruh depan, sini maju, kata Abah Sari. Bunda tunduk, diam, maju lagi, kata Abah Sari. Akhirnya maju. Yang ketiga maju lagi, sampai akhirnya bunda itu duduk bersila, lutut sama lutut bersentuhan sama Abah Sari, karena beliau yang meminta. Bunda ditanya, itu apa? Pusaka. Coba bawa sini, kata Abah Sari. Mana selendang kuningnya? Kata Abah Sari. Bunda ambil, kata Abah Sari, pakai selendang kuningnya, pakai. Itu minyak apa? Bunda jawab, iya minyak Dayak. Mana coba lihat, buka. Dah mana selendangnya, mana pusakanya, mana minyaknya. Didoain tuh sama beliau. Selang berapa menit sudah didoain, bunda sudah suruh balik. Bunda sudah kembali ke aula, prepare mau balik ke Jakarta. Ternyata Amangnya balik lagi mencari bunda. Si Amang bilang, bunda apa? Kata Abah Sari, bunda nggak boleh pulang. Hah? Suruh nginap di sini. Hah? Bunda gitu lagi. Oh iya, gitu. Tapi bunda mikir, suruh nginap ada apa ya? Ternyata setengah 1 malam Amang balik lagi nyamperin bunda di aula itu. Beliau Amang bilang, bunda, disuruh Abah Sari naik ke lantai atas. Hah? Bunda lihat jam, ini sudah setengah 1 Amang. Iya, tapi Abah Sari nyuruh bunda naik gitu. Tapi bunda menolak, karena baru sekali itu kan datang. Menolak. Kira-kira kalau naik ke atas suruh apa ya Amang? Nggak tahu, kata Abah Sari. Bunda suruh ke sana bawa selendang kuning, mau ngobrol. Tapi bunda menolak. Waktu itu menolak, bunda bilang, kapan-kapan aja ya Amang. Bunda mau istirahat, sampaikan ke Abah Sari. Insya Allah lain waktu. Karena apa? Bunda belum percaya diri. Bunda lagi nggak, gimana ya? Kayak nggak, aduh takut nih ada apa gitu kan. Ternyata si Abah Sari bilang ke Amang itu, iya nggak apa-apa. Begitu besok pulang kita pamitan. Di situ bunda disuruh maju lagi duduk. Abah Sari bilang, sabar ya. Sabar bilang. Bunda bilang,
Iya abah. Nah udah kami pulang. Nah, sosok terakhir dari bunda keliling-keliling Kalimantan, Jawa Timur, sampai kemana-mana deh. Terakhir ini abah Sari. Nah, begitu. Nah itulah kisah perjalanan seorang Bunda Runte. Nah, soal ilmu titisan ini jujur bunda mengolah sendiri tanpa guru. Bunda menemukan jati diri ini juga tanpa guru. Beliau-beliau yang bunda datangin hanya singkat kasih kata-kata sabar, diam, sabar, ikhlas, jaga hatimu yang sudah tulus, itu intinya begitu. Nah dari situ bunda ya sudah, bunda putuskan, bunda nggak kemana-mana, bunda nggak bingung cari ayah angkat, bunda nggak bingung cari pembimbing, bunda olah sendiri. Bunda hanya ingat-ingat pesan itu, gimana cara untuk mengobatin orang, bunda menemukan sendiri, kayak firasat, kayak bisa dibilang ilham ya, kayak sesuatu yang memang sudah disiapkan Allah itu untuk bunda gitu. Jadi semua yang bunda kerjakan ketika bunda action itu real, bunda refleks, karena bunda tidak ada guru untuk mengolah itu. Gerakan apapun yang bunda gerakin itu waktu bunda tugas itu refleks, dan bisa mengeluarkan energi itu juga refleks. Dan bunda bisa membantu mengobati orang kena santet itu bisa sampai sembuh, itu juga refleks. Bunda bisa operasi payudara, ada di video bunda itu, tanpa alat, hanya dengan tusuk jari bunda itu refleks. Jadi semua yang bunda kerjakan itu refleks. Dan bunda yakin pembimbing sejati bunda adalah diri bunda sendiri, karena usaha bunda yang penuh kesabaran, ikhlas dengan fitnaan, dengan tuduhan, dengan hinaan, dan semuanya bunda ikhlas pasrah begitu. Karena bunda punya tujuan satu, mulai kecil bunda itu memang kayak sudah terbimbing ya, tapi nggak banyak orang tahu. Nah, akhirnya sampai bunda punya kelebihan seperti ini begitu. Nah, ya inilah yang namanya titisan. Kesulitan orang yang titisan itu kalau nggak ada pembimbingnya itu kasihan. Bunda sudah mengalami, tapi alhamdulillah bunda mencari jati diri dengan diri sendiri. Bunda sudah menemukan sosok-sosok, walaupun hanya bilang sabar, ikhlas, ketulusanmu sudah baik, kesabaranmu sudah baik, abaikan yang tidak penting, itu aja ya. Nah sudah, dari situ bunda ya udah, bunda putuskan, bunda mengolah sendiri jati diri itu. Bunda tahu guru sejati ada dalam diri, bukan ke orang lain. Karena titisan itu susah. Bahkan bunda pernah diruqyah belasan kali. Katanya bunda ini bekerja sama dengan jin lah ini, padahal bunda nggak tahu itu dulunya itu. Tapi semakin ke depan ustadznya memahami, nggak bisa diputusin ilmu ini sama bunda. Dari bunda itu nggak bisa diputusin bahwa benar-benar ilmu titisan leluhur Dayak. Waktu itu ada rekamannya di ustadz itu gitu. Jadi ketika bunda diruqyah ada rekamannya ya di situ. Bunda karena ustadznya menantang, saya memanggil datuknya, raja Dayaknya begitu waktu itu. Begitu datanglah datuk di tubuh bunda, maksudnya meminjam tubuh bunda, menyampaikan sesuatu pada ustadz itu. Waktu itu begitu ustadz ruqyah ya, bahwa memang katanya benar, dari dalam kandungan pun katanya bunda ini sudah titisan, bahkan orang tuanya pun sendiri, maksudnya ibu kandung bunda. Dan nama datuk bunda itu yang leluhur bunda, nenek kakek bunda dulu yang kepala suku itu semua ada rontenya. Dan nama ibu kandung bunda sendiri, beliau mengaku ke bunda nama aslinya Johana, dan marganya itu lupa. Dari perjalanan spiritual bunda itu, perjalanan astra bunda menemukan gitu. Dan di ruqyah itu mengaku itu datuk namanya Runte. Waktu itu datuk mengaku karena ada pertanyaan dari ustadz yang ruqyah itu, namanya datuk siapa? Di situ jawab Runte, nama panggilan besarnya Runte. Nah disitulah langsung, kamu pegang kepala suku, berapa suku yang kamu pimpin? Ustadz bertanya seperti itu.
saya memegang 7 kepala suku waktu itu. Nah, siapa yang meruqyah bunda ini? Kalian pasti tahu, timnya Ustadz Adam Amirumo di tahun itu waktu ada di Trans 7 program ruqyah yang dibawa apa itu pembawa acaranya ya, itu Ustadz Adam Amirumo. Itu timnya itu Trans 7 waktu itu. Cuman waktu datang ke rumah bunda tidak ada kamera Trans 7, hanya kamera biasa. Begitu. Disitulah bunda mengenal silsilah bunda sendiri, dari perjalanan bunda berpasrah, ikhlas, bunda niat manfaat untuk banyak orang di situ sampai sekarang gitu. Jadi marga kami itu Ronte. Cucu bunda juga namanya Elkusa Jene Ronte, jadi Rontenya nggak boleh lepas. Gitu. Itu kisah perjalanan spiritual Bunda Ronte. Tidak ada yang mudah, semuanya sulit, tapi karena Allah sudah membimbing bunda secara langsung, karena bunda sendiri berusaha mencari jati diri, akhirnya sampai sekarang yang kalian lihat. Jadi sebelum bunda terlihat di YouTube, sebelum bunda terkenal di sosmed, sebenarnya bunda sudah spiritual. Dan bunda dulu kecilnya itu baru terasa setiap pukul anak orang mimisan, waktu itu begitu. Teman sekolah pun dulu TK bunda pukul, bunda dorong mimisan. Itu jadi kayak tangan ini mungkin walaupun kecil atau sampai sekarang ya berat, kata orang-orang panas gitu. Bukan panas yang gimana, tapi kalau untuk mengobatin orang, menyentuh orang, ada yang bilang adem, pas orang itu ada sesuatu yang ganjil pasti kadang takut salaman sama bunda. Itu yang sering terjadi di pasien-pasien bunda atau orang yang mengenal bunda. Begitu. Ini sedikit cerita mengupas tuntas kisah perjalanan spiritual bunda. Tidak ada niat pamer, biar kalian lebih mengenal bunda, itu aja. Lebih mengenal bunda, karena paling enak dan mudah, paling gampang, paling lebih cepat itu memang orang-orang yang belajar daripada titisan. Karena titisan itu bingung cara pengolahannya, cara mencari jati diri, cara itunya. Cuman ilmu titisan tuh enaknya apa? Alami. Walaupun tanpa ada bimbingan, tanpa belajar, itu tiba-tiba alam yang membimbing kita. Allah langsung membimbing, oh kamu nanti seperti ini. Ada petunjuk-petunjuk secara goib gitu. Nah, itulah kisah perjalanan spiritual Bunda Ronte. Kembali lagi di sini bunda tidak ada niat pamer, supaya kalian lebih mengenal bunda gitu. Kalau soal hinaan, cemoohan, dikucilkan, disisihkan, difitnah, bunda itu sudah hal biasa. Makanya bunda orangnya santai gitu. Untuk banyak yang tanya, bun kok bisa sih menemukan kata guru sejati diri? Itu alhamdulillah bunda dapat ilham yang artinya apa? Anugerah, karunia. Itu bunda tidur jam 5:30 pagi, bangun jam 9 pagi. Tiba-tiba bangun tidur itu bunda langsung melihat kata-kata itu, tulisan guru sejati diri. Sampai sekarang lah berdiri guru sejati diri itu. Olahan di situ ya, GSD guru sejati diri. Itu ilham, itu kayak karunia ya, kayak anugerah gitu nama itu. Pas guru sejati diri itu bisa mencakup semua ilmu yang ada di dunia ini. Ilmu kan warna-warni. Bagaimana penyempurnaannya? Orang harus tahu guru sejati diri, mengenal guru sejati diri dalam diri, yaitu GSD. Mungkin cukup sekian. Ada beberapa yang belum bunda buka, karena itu mungkin nanti takutnya jadi kontroversi ya kan. Tidak gampang seorang bunda membuka perjalanan spiritual yang
sampai dalamnya, yaitu kupas tuntasnya hanya segitu saja, walaupun belum tuntas tapi menurut bunda sudah tuntas. Memang ada beberapa yang harus disimpan begitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Yang itu antara percaya dan tidak, silakan, bunda tidak memaksa, bunda hanya supaya kalian mengenal bunda gitu. Dan mudahan kalian bisa mencontoh bagaimana cara pencarian atau mengolah guru sejati diri dalam diri begitu. Mudahan paham ya, jangan salah paham, tapi pahami, cerna baik-baik begitu. Oke, cukup sekian, terima kasih kalian sudah setia sama channel bunda. Di channel bunda ucap jazakumullahu khair, syukron kasir, tabarakallah untuk semuanya. Bunda doa untuk semua, kita semua selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, menjadi manusia manfaat sampai dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSD, guru sejati diri.